Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Asari, NIM 23615106. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari metodologi studi Islam, dosen pengampu Bapak Ahmad Mahfudi, MPD. Yang pertama, agama Islam merupakan agama yang sempurna dan sudah tertulis di dalam Al-Quran. Tapi mengapa dalam studi Islam manusia memerlukan doktrin agama dengan pendekatan selain pendekatan teologi normatif? Di sini dalam studi Islam terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam memahami Islam. 1. Pendekatan teologis normatif, 2. Pendekatan antropologis, 3. Pendekatan sosiologis, 4. Pendekatan filosofis, 5. Pendekatan historis, 6. Pendekatan psikologis, dan 7. Pendekatan ideologis komparatif. Di sini saya mengambil pendekatan ideologis komparatif. Kenapa saya mengambil ideologis komprehensif sebagai pendekatan yang saya ambil untuk studi Islam? Dikarenakan pendekatan ideologis komprehensif ini adalah sebuah cara memahami Islam yang dimulai dari sebuah pandangan bahwa Islam adalah sebuah ideologi yang artinya Islam menguasai seluruh urusan kehidupan sehingga harus diterapkan di dalam kehidupan. Metodologi ini menggunakan pendekatan yang integral di mana semua ilmu keislaman original dikerahkan, mulai dari ilmu tauhid, ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, usul fikih, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Pendekatan ini juga sesuai dengan hasanah keilmuan Islam yang dikembangkan para ulama muqtada. Maka dari itu pendekatan ini cocok untuk ajaran Islam. Pendekatan ini dikenalkan oleh pemikir muslim, yaitu Dr. Samih Atif Az-Zain dalam beberapa karyanya. Pendekatan ini bermula dari realitas ajaran Islam itu sendiri secara objektif, di mana tidak terpengaruh dengan subjektif keilmuan barat. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesama. Islam adalah ajaran yang berbentuk akidah, sehingga pendekatan ini sangat cocok untuk dikembangkan oleh manusia, orang Islam, karena dapat memahami pandangan bahwa Islam adalah sebuah ideologi yang mengurusi seluruh urusan kehidupan dalam Islam. Pertanyaan kedua, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, tetapi mengapa manusia masih memerlukan doktrin agama? Karena manusia sangat memerlukan agama sebagai pegangan hidup dan untuk menyadarkan bahwa manusia agar bisa mengenali dirinya dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Maka dari itu, perlu suatu ajaran yang digunakan untuk mencapai hal tersebut dan itu disebut sebagai doktrin agama. Agama berperan sebagai suatu yang sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkan kepada kebaikan bersama. Agama dan beragama merupakan satu kesatuan namun memiliki makna yang berbeda. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali pada hakikat kemanusiaannya. Perlu diketahui juga bahwa dalam menjalankan fungsi dan mencapai tujuan hidupnya, manusia telah dianugerahi oleh Allah dengan bekal seperti naluri, insting, panca indera, akal, dan lingkungan hidup untuk dikelola dan dimanfaatkan. Fungsi dan tujuan hidup manusia adalah dijelaskan oleh agama dan bukan dijelaskan oleh akal. Agama justru datang karena bekal-bekal yang dilimpahkan kepada manusia itu tidak cukup mampu menemukan apa yang perlunya ia lahir ke dunia ini. Agama diturunkan untuk mengatur hidup manusia, meluruskan dan mengendalikan akal yang bersifat bebas, tapi kebebasan akal itu yang tanpa kendali. Sehingga manusia itu perlu dengan adanya agama agar agama itu mengajak kita melakukan sesuatu yang harus dilakukan, tetapi itu mempunyai sisi positif, bukan sisi negatif. Kebebasan akal yang tanpa kendali juga bukan saja menyebabkan manusia yang lupa diri, tetapi melainkan juga membawa ia ke dalam jurang kesesatan, mengingkari Tuhan, dan tidak percaya kepada gaib dan berbagai negatif lainnya. Sehingga karena hal itu diperlukan doktrin agama sebagai pegangan hidup untuk menyadarkan manusia agar mengenal dirinya sendiri dan memiliki agama sebagai pegangan hidup di dunia. Soal yang ketiga yaitu perbedaan antara antropologis dan sosiologis. Antropologis sendiri merupakan salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya kepada manusia.
Sedangkan pendekatan sosiologis dalam studi Islam kegunaannya sebagai metodologi untuk memahami corak dan stratifikasi dalam suatu kelompok masyarakat. Atau pendekatan sosiologis ini merupakan metode yang membahas suatu objek di lingkungan masyarakat. Di antara keduanya, terdapat perbedaan di mana antropologi itu mengkhususkan diri kepada studi manusia, sedangkan sosiologis itu memfokuskan kepada perilaku manusia di dalam masyarakat. Contoh permasalahan antara antropologis atau sosiologis. Di sini saya ambil adalah perbedaan suku atau ras yang ada di Indonesia. Seperti ras kulit hitam, Negroid yang ada di Papua, saat datang ke Jawa, mereka seperti dikesampingkan atau tidak seperti tidak dihargai. Karena kulitnya yang hitam membuat mereka terlihat sangat berbeda. Dan solusi untuk permasalahan ini adalah kita saling toleransi, saling menghargai, karena kita diciptakan oleh Tuhan di dunia ini adalah kita adalah setara, tidak ada perbedaan walaupun kulit kita berbeda, terus suku kita berbeda ataupun agama kita berbeda, tetapi dimanapun kita berada kita harus saling menghargai karena kunci kehidupan bersama itu adalah sikap toleransi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.